hidup di lama kita tak berjumpa, bahkan berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan hampir 1 tahun kita dipertemukan lagi di acara yang sangat spesial, Ngondek ngopi bareng Bang Ande. Mas Juju ya, yang melatar belakangi kronologi merubah warna itu seperti apa? sebenarnya itu bagian dari kegelisahan, khususnya perupa di Gerabak ya, dalam skup kelurahan desa Gerabak sendiri. Jadi kurang lebih kita dalam waktu 1 tahun ini semua sektor itu dibatasi, dipangkas, kemudian juga kita ruang geraknya juga sudah tidak leluasa seperti dulu karena masalah pandemi ini. Artinya ini memang untuk kebaikan, tapi dari sana sebenarnya kita juga ingin berperan. Apa sih yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini? Kemudian kita juga dihadapkan dengan momen Agustus ya, dimana momen ini yang biasanya itu ada kemeriahan, ada sambutan dari masyarakat secara luas. Di tahun ini itu terasa hambar rasanya seperti itu. Kemudian ide ini muncul dari teman-teman seni rupa. Bagaimana kalau kita merespon patung yang kebetulan itu sebenarnya sudah familiar sekali di Gerabak ini. Jadi itu antara lain yang mendasari kita merubah warna itu. Di samping itu adalah yang terpenting, ini bagian dari perawatan sebenarnya, perawatan terhadap keberadaan patung itu sendiri, karena patung ini kan mesti ada pengecatan ulang, pembersihan dan sebagainya. Awalnya seperti itu, gitu. Jadi kita dengan latar belakang itu kemudian berniat untuk memperbaiki dari segi pewarnaan, dan nanti ada pesan-pesan berikutnya yang akan saya sampaikan. Itu kan memang mungkin jenengan merasa tergugah awalnya kan, tergugah ya, untuk biar orang itu melu ngopeni kan gitu ya. Mengapa kok memilih warna merah dan putih atau putih dan merah tersebut? Jadi sebenarnya kalau kita kembalikan lagi dari cerita awal bahwa kita ingin merawat patung itu, karena keberadaan patung itu mungkin saya akan cerita dari awal mulanya ya, bahwa patung itu adalah karya seorang senior kita di Gerabak, di mana patung itu adalah pesanan dari veteran, dari kelompok veteran. Kemudian patung ini dikerjakan oleh beliau, senior dari Gerabak tersebut. Nah, seiring berjalannya waktu, beliau pernah berpesan bahwa satu ketika keberadaan patung tersebut juga harus ada perawatan secara berkala. Nah, dari pesan-pesan beliau tersebutlah makanya kita juga tergerak untuk melanjutkan perawatan tersebut. Gitu, karena secara kepemilikan itu adalah dari awal memang itu adalah milik veteran. Tapi sering berjalannya waktu, para pengelola di instansi tersebut sudah tidak ada. Kemudian mau tidak mau karya itu paling tidak ya kami sebagai generasi muda di Gerabak ingin memberikan sebuah kepedulian terhadap peninggalan tersebut. Jadi akhirnya ya kita mulai perawatan itu ya, kemudian kalau pemilihannya kenapa kok merah putih, itu sebenarnya kita hanya merespon momen Agustus ini, gitu, merespon momen Agustus ini sebelum nanti kita membuat pengecatan ulang yang sesuai dengan warna aslinya. Jadi kita ingin merespon momen Agustus ini menjadi warna merah putih, yang sebenarnya warna merah putih ini adalah warna tidak asing di Indonesia sendiri, karena itu warna yang sangat nasionalis, warna-warna kebangsaan,
yang membangkitkan menggugah semangat seluruh bangsa Indonesia, ya kenapa tidak kita menggunakan warna tersebut. Jadi awalnya memang untuk mengingat atau lebih ke secara kafahnya itu membangkitkan semangat nasionalisme di bulan Agustus ini. Kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi seperti apa Mas Rian? Apakah jenengan juga merasakan hal itu tentang pewarnaan merah dan putih? Gini ya, saya sebelumnya mau tanya dulu. Itu sebenarnya kita memaknai patung itu sebagai apa selama ini? Apakah itu sebagai patung saja, atau kita memaknai patung itu dengan makna yang lain? Kalau di bawah patung itu ada prasastinya, dan itu juga diresmikan oleh Bapak Bupati waktu itu. Berarti patung itu cukup khusus atau sakral gitu. Ya, sakral, ya bisa dibilang sakral, tapi itu untuk mengenang sesuatu. Nah, di sini saya punya pertanyaan. Apa yang kita kenang dari patung itu? Mungkin teman-teman di sini, terlebih yang berada di belakang patung itu, mungkin perlu menjelaskan. Jadi Ya. itu harus dilihatkan dulu apa makna monumen atau patung itu, baru Ya. bisa diwarnai gitu. Itu mungkin monumen, tapi kemarin saya juga ada yang menyebut itu cuma ikon. Dan gimana monumen dan hanya ikon itu, nek ikon ikonnya opo kayak Boyolali sapi ya, ikonnya di sana patung sapi. Nah, ikonnya kita apakah itu, ataukah itu bisa dimaknai khusus? Saya punya pertanyaan itu sebelum pertanyaan yang tadi yang diutarakan oleh Mas Jujuk. Mungkin Mas Jujuk bisa menjelaskan untuk hal ini. Jadi untuk memaknai patung itu sebenarnya juga khususnya untuk generasi sekarang ya, kecuali dulu waktu ketika awal mula patung itu mau diusulkan kemudian direalisasikan, pasti tentu saja ada semacam pemberitahuan atau semacam penjelasan ke publik dengan adanya penciptaan patung tersebut, dengan latar belakang perjuangan dan sebagainya. Itu mungkin dari yang sudah ya. Nah, latar belakang itu Ya. kayaknya saya belum pernah mendengar, atau saya lupa. Itu latar belakangnya itu apa itu ya? Ya. Lah kok di situ ada patung orang nembak itu loh. Ya. Ngapa orang patung liane gitu? Iya. Ada patung orang nembak, yang satu gini, yang satu bak pistol gini. Ya. Nah, itu latar belakangnya apa? Nah, itu di buku sejarah kok jarang ya? Tidak ada mungkin ya. Ya mungkin tidak ada, atau mungkin jarang diperhatikan. Berarti apakah pembuatan patung itu terkesan diada-adakan? Ya, semacam itulah pertanyaan saya, tapi ya lebih enak pertanyaan saya yang tadi lah ya. Jadi gini, mungkin saya bisa memberikan sedikit gambaran, kemudian juga mungkin nanti Mas Anies ada juga masukan-masukan yang tahu latar belakang itu. Tapi saya pernah mempelajari itu sebenarnya monumen itu diciptakan untuk apa, kemudian juga dengan maksud seperti apa. Jadi begini, pada waktu itu ketika sekitar tahun 1947 ya, 1947
di mana di Gerabak ini ada berdampak dengan adanya agresi militer yang kedua itu. Kemudian dari beberapa sektor seperti Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, terkenal dengan TKR, dari berbagai daerah itu kan memberikan kontribusi atau memberikan kepedulian terhadap keamanan di daerah masing-masing. Nah, salah satunya itu di Gerabak. Di Gerabak sendiri waktu itu TKR di bawah, ini singkatnya saja ya, di bawah pimpinan Bapak Suryo Sempono waktu itu yang masih berpangkat letnan kalau nggak salah ya. Letnan ya, berpangkat letnan. Itu yang mengkomandoi Tentara Keamanan Rakyat di Gerabak. Sementara yang misalnya dari Temanggung ada, dari Ngablak ada, kemudian dari Payaman ada. Seperti Payaman kan dipimpin oleh Kiai Haji Siraj. Yang dari Gerabak sendiri oleh Bapak Suryo Sempono. Nah, dari cerita tersebut kita mendapatkan informasi beberapa veteran yang masih ada waktu itu di Gerabak ingin memberikan sebuah peringatan, tugu peringatan. Kemudian itu ya lebih spesifiknya kita bilang itu monumen. Intinya mereka ingin membuat sebuah monumen untuk mengenang perjuangan pada waktu itu, seperti itu. Jadi akhirnya dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan, kemudian juga dukungan-dukungan dari beberapa veteran di seputaran wilayah Gerabak, dukungan dari Magelang dan sebagainya, akhirnya yaitu diwujudkan dalam bentuk monumen. Nah, itu intinya untuk mengenang perjuangan Tentara Keamanan Rakyat di wilayah Gerabak di bawah pimpinan Bapak Suryo Sempono. Bentar ya Mas ya. Saya boleh nanya. Oke, lanjutkan. Nah, itu ditempatkan di situ. Ya. Itu apakah ada maksud khusus? Ada pertimbangan? Nah, ini kebetulan jenengan kan rambutnya gondrong. Nah, itu kan kita rada seniman toh. Jadi begini. Pertimbangannya artistik atau ada pertimbangan lain selain pertimbangan estetika ya. Waktu itu memang di sekitar Balai Desa itu memang menjadi markasnya TKR tersebut. Ini informasinya solid karena saya mendapatkan informasi ini dari kepala desa yang menjabat waktu itu. Kemudian juga kepala desa itu waktu itu dalam perundingannya dalam rangka mendirikan monumen tersebut juga dihadiri oleh beberapa veteran waktu itu yang istilahnya memang menegaskan waktu itu memang markas itu berada di Margotomo, markas Tentara Keamanan Rakyat pada waktu itu. Jadi alangkah idealnya ya ketika monumen itu didirikan memang di pusat markas waktu itu. Yang kebetulan seperti letak Margotomo itu juga tidak berpindah sampai saat ini. Kemudian juga pusat pemerintahan juga berada di sana. Kebetulan dari view dan sebagainya, pertimbangan waktu itu memang Margotomo menjadi satu-satunya tempat yang strategis untuk mendirikan patung tersebut. Mengenai lokasi dipilihnya letaknya di titik itu kalau nggak salah itu usulan dari Bapak Kepala Desa waktu itu supaya ya udah di sini karena itu merupakan center daripada Gerabak sendiri waktu itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya seiring perkembangan zaman di sana banyak gedung-gedung dan sebagainya, nah itu kita bisa nanti pertimbangkan atau kita bisa diskusikan dengan sudut pandang estetika misalnya. Itu cerita nanti lain lagi. Ya kurang lebih mungkin seperti itu. Oke, Ya, sampai monggo diminum. Iya. Gini, kita menanggapi di beberapa sosial media, terutama di Facebook itu sangat berkecamuk tentang sebuah pewarnaan yang mungkin awalnya masyarakat
terutama masyarakat Gerabak itu melihatnya sudah warna ya kayak tentara itu kayak ada coklatnya, ada hijaunya, Ya. terus tiba-tiba berubah warna. Itu juga gini, Mas. Lepas dari momen ini Agustusan loh ini, itu seperti apa Mas Rian? Karena Mas Rian sendiri mempunyai sebuah statement yang ada di Facebook ini. Gini, saya berkecimpungnya di dunia musik memang ya, tapi saya juga sering keluyuran, sering lihat monumen, sering lihat candi. Ya, kalau kita membandingkan itu ya dengan monumen yang lain ya, monumen di tempat lain mungkin belum ada ya yang dicat kayak itu. Itu cuma saya sebagai inilah awam di bidang seni rupa, tapi saya juga sedikit menikmati nonton monumen di lain tempat. Misalkan di Boyolali itu juga ada monumen, di Ambarawa itu juga ada monumen, saya juga kan keluyuran saya kan di Solo, Jogja, tapi juga kadang-kadang ngintip-ngintip monumen yang ada apa Mas? Watu. Ya waktu aja. Oh, yang ada di Jakarta. Itu warnanya itu tidak seperti monumen yang kita punya. Nah, gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi pada intinya jenengan setuju atau nggak setuju diwarnai merah dan putih? Saya masih bertanya sampai hari ini. Saya masih bertanya apakah pantas warna itu digunakan untuk sebuah monumen. Gitu ya. Di sini kan mungkin bukan hanya Mas Rian yang bercuit di Facebook itu. Mas Anies juga kelihatannya ada beberapa statement yang ada di sini. Mungkin dari statement Mas Anies bisa dijelaskan? Oke, Mas Anies karo Facebookan. Karo Facebookan aku. Oh, ya. Coba kita Gini Bang, sebenarnya saya agak telat merespon ini. Ketika patung itu dicat sekitar sebelum tanggal 17 ya? Ya. Tanggal 16. Saya baru merespon itu tanggal 20-an Agustus. Bukan maksud gimana, tapi saya itu agak lama memahami masalah warna patung tersebut. Aku merenung murah. Merenung. Iki maksudnya piye? Mangopo? Itu saya jadi tergelitik. Wah, apik iki. Bagi saya apik. Apik itu kan macam-macam, Mas. Iya. Dalam arti apik versinya yang mengecat, apik buat saya pribadi dan juga apik juga buat masyarakat dan tentunya juga lingkungan sekitar. Ini jadi menurut saya sebagai ruang berpikir. Ruang berpikir, Mas. apik. Loh. Biyen kaya ngene. Saiki kaya ngono. Sesuk Sesuk kepiye? Nah, maka dari itu saya ingin menyampaikan mungkin beberapa istilahnya mungkin kalau dilihat dari sisi seni mungkin pro dan kontra, karena ini kan sisi seni ini macam-macam ya Mas. Iya. Ada kontemporer, Ya, sangat luas sekali. sangat luas sekali ya. Ini kepiye ya, nah, saya sampaikan di situ. Kalau saya sendiri menikmati menganggap ini sebagai seni kontemporer. Seni kontemporer bahasa gampangnya apa, Mas? Seni yang apa? Sak-sake. Ya enggak juga, tapi ya itu bagian dari seni modern gitu ya. Hah? Seni modern. seni pasca modern. Seni pasca modern. Saya seperti itu, Mas. Nah, tapi kalau saya di sini ki sebagai apa? Njagonake iki yo repot, aku ki mung penikmat. Iya toh, Mas? Enggak, kita kan gini.
awalnya masyarakat Gerabak cuma merasa apa ya, lebih sedikit banyak keberatan tentang sebuah pewarnaan yang mungkin awalnya mereka nyaman dengan warna patung tersebut yang hampir mirip dengan aslinya kan gitu. Nah, setelah itu tiba-tiba ada bentuk pelaku seni yang ada di Gerabak, beberapa pelaku seni yang ada di Gerabak itu merasa ingin ngerawat, tapi dengan cara merubah warna dengan alasan kebetulan tepat di bulan Agustus, yaitu di hari kemerdekaan kan gitu. Nah, jenengan di sini kan sempat, apakah luas tentara yang dulunya warna seperti aslinya diganti warna yang mungkin dianggapnya tidak lazim di masyarakat Gerabak tentunya, itu seperti apa? Kalau omong lazim dan enggak itu kan tanggapannya memang macam-macam. Apalagi setelah saya lemparkan di Facebook pribadi saya kalau saya pribadi ya menganggap ini sebagai simbol ini Gerabak itu memang dinamis dengan perubahan. Kita lihat aja Gerabak sekarang sudah berubah banget, tetapi tidak melupakan sejarah. Kalau saya pribadi loh, opini saya pribadi ini seperti itu Mas. Ini Gerabak itu dinamis dengan perkembangan zamannya, terus tapi kita juga harus berpikir sejarah masa lampau itu kita harus kulik, kita harus pertahankan, kita harus menjadikan dasar kalau Gerabak ini biyen ki koyo ngene. Tapi ya berkembang. Gitu, Bang. Saya pribadi seperti itu. Oke. Kita akan kembali beberapa permasalahan yang timbul di Facebook ya, Mas Anis. Dari sekitar 150 komentar yang Anda lontarkan. Yo, banyak. 150 ini Mas Anis, enggak sembarangan ini. Jenengan pribadi itu kan juga di antara mereka-mereka yang mungkin menganggap monumen itu dengan berubah warna, ya kan, seperti itu. Terus maksud dan tujuan jenengan untuk mensikapi hal itu seperti apa? Nah, gini Mas ya. Memang jadi aku kewanen ngomong ngono iki. Tetapi saya berpikir gini Mas. Ketika ini memang sudah ada seperti itu, maksudnya warna sudah berubah. Ini menurut pandangan pribadi saya ini cukup menarik dengan saya berstatement di Facebook saya pribadi itu dan menimbulkan pro dan kontra. Itu saya begini, ada pro, oke lah, tapi banyak yang kontra. Nah, saya menghadapinya yo rada wedi-wedi sithik iki kepiye ngono ya. Tetapi balik lagi. Karena ini memang di ruang publik, kita kan harus jelaskan, masyarakat harus kita edukasi. Ya. Edukasi sepertinya. Kalau saya pribadi itu jawab harus diedukasi. Kenapa? Karena patung ataupun keberadaan monumen tersebut ini kita harus anggap penting atau tidak, seperti Mas Rian yang tadi sampaikan, penting atau tidak. Ternyata dengan adanya pewarnaan masyarakat tergugah, loh kok tadi kok ngene toh. Tetapi ada juga yang pro, yang bisa menikmati pewarnaan tersebut. Ya wis wajar lah, monumen itu diwarnai pas momen Agustus, momen kemerdekaan.
warna saya menganggapnya itu adalah warna merah putih, warna bendera negara kita. Loh, ada yang kontra, ada yang pro, karena warna merah putih kan warna negara, warna bendera kita kok. Oke, aku setuju sekali untuk saat ini. Jadi gini, mungkin yang akan disampaikan sama pelaku seni itu mungkin saya tak bikin sebuah hal yang berbeda dengan sebelumnya supaya timbul efek, dalam artian atau nyata nih setelah saya warnai seperti ini kamu merasa memiliki wingi-wingi iwa opo. Anis, benar Mas Anis. Mas Anis mungkin sedikit banyak akan mengingat beberapa statement yang jenengan lontarkan itu tentang sebuah pewarnaan. Itu seperti apa Mas Anis? Kalau saya mengingat yang komentar pertama itu mengenai satu adalah yang membuat karya. Aku bagi undangan peresmian sampai secang dan lain sebagainya. Oh berarti sejarah diresmikan ngono kuwi to carane ngono. Dua terus macam-macam, ada yang kontra. Ya. Kontra dalam arti tentang warnanya. Wah ya ora luwes, apa wis izin, apa wis apa kuwi izin dengan keluarganya. Tapi ketika tadi disampaikan oleh Mas Jujuk bahwa itu adalah commission art, yang intinya adalah ini adalah ya kalau commission art itu konsepnya itu kan tukar ini dipesen lalu sudah ditukar dengan mohon maaf dengan uang ya gitu ya. Itu konsep tukar menukarnya itu kayak gitu. Lalu kalau sudah kayak gitu itu sebagai seniman sendiri tadi kan ada ikatan emosional antara seniman dengan karyanya. Tentu, jelas. Ya. Secara etika seperti apa? Apakah kalau misalkan Mas Jujuk sudah membuat patung, lalu itu sudah dibeli oleh Mas Anis, umpama sudah dibeli oleh Mas Anis, lalu Mas Anis sudah pergi ke suatu tempat, itu anaknya ngorek-orek patung itu atau tetangganya itu ngorek-orek patung itu mengganti warna, itu apakah secara etika itu juga bisa dibenarkan, bisa dianggap baik gitu ya? Baik. Jadi kalau yang terjadi memang demikian, saya pun juga akan bilang bahwa itu tidak beretika, itu tidak baik. Tapi kembali lagi seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa pertama kita berpegang sama pesan-pesan beliau sang kreator bahwa menunjuk generasi berikutnya di lingkungan desa ini untuk terus merawat patung tersebut. Bukan berarti kita terus seenaknya sendiri ngecat seenaknya sendiri, enggak, berpatongan dari sana. Itu yang pertama. Yang kedua, di samping karya itu secara otentik itu kepemilikannya adalah pihak veteran dan sang perupa sendiri memang sudah tidak ada hak kepemilikan, hanya secara emosional itu tadi ya. Kemudian juga sampai ke keluarganya juga ya tidak perlu kita nggak perlu kita beritahu, tapi minta pendapat gitu. Minta pendapat, iya, itu tidak perlu. Menurut saya tidak perlu. Itu yang kedua. Kemudian alasannya apa? Apakah si kreator itu memang karena ada pesanan? Ya. Berarti secara profesional dia non sewu. Ya. Sudah dibayar suruh buat ya. Terus selesai. Iya. Maksudnya dalam keluarga itu sudah nggak ikut cawe-cawe gitu. Ada yang bisa cawe-cawe ketika keluarganya itu bagian dari penggiat seni juga. Jadi bagaimana
Mas Cucu, lebih jelasnya seperti apa? Maksud dan tujuan jenengan untuk mewarnai itu tadi patung itu. Saya lebih fokus ke tujuan ya. Nggih. Bahwa dari awal kita ingin melakukan sebuah perawatan. Nggih. Tentu saja kita sebenarnya tidak keluar jauh dari apa yang sudah tervisual di sana. Iya. Realisasinya seperti itu ya, kita hanya ingin, tentu saja perawatan itu kalau bisa kita akan memperbaiki. Kita hanya prihatin keberadaan patung itu secara pemaknaan sampai hari ini itu semakin luntur. Ya. Gitu loh. Ya. Di mata publik itu semakin luntur. Nah, tujuannya saya adalah menggugah publik bagaimana untuk bisa kembali peduli terhadap monumen yang sudah didedikasikan untuk para pejuang itu dan dipersembahkan kepada masyarakat di desa ini. Ya. Jadi gini, apakah dengan cara mewarnai Ya. merah dan putih itu benar-benar terwujud dengan menggugah semangat atau empati masyarakat Grabak untuk senantiasa merawat? Terwujud atau tidaknya itu terserah penilaian masyarakat, tapi saya sendiri ya kan melihat dari komentar-komentar itu, ya saya pikir ada yang pro, ada yang kontra, ada yang setuju, ada yang tidak. Pasti. Jadi itu yang terjadi di lapangan ya. Seperti itu. Kenapa pewarnaan itu kemudian kok merah sama putih? Ya mungkin akan lebih kontroversi lagi kalau saya membuat warna biru, kuning atau hijau dan lain sebagainya, itu malah akan tidak ada korelasinya dengan momen Agustus ini. Bahwa dari awal saya sampaikan kita ingin merawat, ingin mengembalikan cat itu seperti awal agar lebih baik, tapi di samping itu dalam momen Agustus ini kita ingin menangkap nasionalisme gitu, perjuangan zaman pada waktu itu ke figur-figur patung tersebut. Sebenarnya kalau kita lihat patung itu, kemudian saya juga sedikit banyak ada membaca beberapa komentar dari medsos ya. Dari medsos. Jadi mereka itu memang terlalu jauh mengartikan itu dari berbagai sudut. Saya tidak memungkiri bahwa keberagaman masyarakat di Grabak itu dengan latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari katakanlah pedagang, intelektual, akademisi, kemudian juga sejarawan, terus apa lagi ya? Macam-macam. Ya macam-macam lah. Pelajar ya, mahasiswa, pengusaha muda, kemudian juga penggiat kerohanian kayak gitu, itu penggiat sosial. Ya, itu semua memberikan sebuah pandangan tersendiri-sendiri. Gitu, dan mereka sangat beragam. Itu saya tidak memungkiri dengan hal tersebut. Memang tidak bisa kita menyampaikan sebuah pesan yang bisa mewakili, mengakomodir sekian banyak pendapat, itu nggak bisa. Sebenarnya kita sederhanakan aja. Kita cuma mau mengambil warna kebangsaan kita. Apakah jadi aneh kalau itu warna merah dan putih? Saya malah heran, bukankah momen di bulan kemerdekaan ini warna itu menjadi asing ketika diterapkan dalam satu media gitu kan. Tapi kalau figur monumen itu kita lihat dari sudut pandang realismenya, ya nanti akan timbul pemahaman yang macam-macam, gradasinya, ketidakcocokannya dan lain sebagainya. Sekali lagi ya, berarti saya menganggap ini adalah seni yang baru, dan saya anggap seni yang baru yang postmodern seperti yang bisa dikatakan demikian. Ini jadi kontemporer ya. Ini dilebokake nanggon ya patung warna merah putih. Saya anggap ono sing koyo ini warna mainan. Ya seperti warna mainan, tapi dianggap seperti itu ya. Tapi di ruang lingkup seni itu memang ada seni kontemporer yang seni urban gitu mungkin. Bisa jadi seperti itu. Seni kontemporer dituangkan dalam media yang ada di Grabak itu, warnanya kok merah. Yo aneh, Neng. Terus saya jadi berpikir di
secara saya pribadi itu tak goleki opo dasare. Oh, ternyata kuncinya adalah ini adalah seni kontemporer. Nah, sebentar. Ya. Itu apa? Kita memaknai kontemporer juga tidak terlalu paham ya, tidak terlalu paham kontemporer. Tapi kalau dari sudut pandang seniman sendiri, Ya. itu kalau warna yang cocok, ini terlepas dari momen 17 Agustus tadi ya. Ya. Mungkin kalau 17 Agustus tadi saya agak paham maksudnya. Ya. Agar kita lebih nasionalis. Agar kita Ya. lebih seperti yang dikatakan Mas Anies itu. Wah, tadi ngomong, wah kita lebih mempelajari lagi sejarah. Menggelurakan semangat. Wah, Ya benar loh, Mas. provokatif. Bukan saya gini, maksudnya gini. Ketika saya tersentil gitu, saya tersentil, bukan disentil. Tersentil masalah warna seperti itu. Saya itu jadi berpikir, saya itu sering lewat situ itu, hampir tiap hari lewat situ. Iki sopo, tak tilik iki sopo, kapan? Ya kadang lali masalah patung iki. Nah, Ya, terus saya jadi berpikir Mas Rian, Mas Juju, ini gini, iki sopo, ini jadi menggelitik, iki sopo, kok iso nang gerabak? Oh ternyata setelah saya kulik, ini ada tokoh di situ itu namanya Suryo Sumpeno. sebentar. Saya juga mau tanya, itu menurut perupa itu Ya. warna itu yang pas apa ya gitu ya, netizen juga tanya gitu. Seperti itu ya. Tapi terus apakah kalau warna merah sama putih itu apa cocok? Ya. Dibanding warna sebelumnya gitu ya. ya terlepas dari momen 17 Agustus itu ya. Betul ya. Enggak, yang pasti gini pertanyaannya. Apakah si pelaku seni itu menorehkan sebuah warna merah dan putih itu harus izin karo sopo gitu loh. Kalau mungkin dianggapnya netizen itu pewarnaan merah dan putih itu salah. Ya, itu Harus izin karo sopo gitu loh. Coba mungkin ada yang bisa menjelaskan. Kalau mungkin saya gini ya, Mas Juju sudah berpengalaman di dunia patung. Saya sering dipameri. Sering dipameri. Dia membuat patung besar-besar gitu ya. Maksud patung gajah itu, enggak patung semut gitu. Bukan. Maksudnya patung besar itu karya yang luar biasa. Ya, kalau saya bilang itu luar biasa. Luar biasa. Meskipun itu juga kalau tadi dibilang Mas Juju itu juga commission art mungkin ya. Ya, commission art. Saya Commission selama art. ini masih commission art. melakukan ya commission. Tapi untuk secara kekaryaan itu saya cukup menikmati dan saya cukup kagum dengan karyanya. Itu gimana Mas Juju? Ya. yang mana tuh gimananya itu? Ya, itu baiknya kayak apa itu loh menurut pematung. Oh ya. Saya kan musisi. Ya. Iya. Patung itu selayaknya warnanya apa? Maksudnya kan seperti Iya. itu. Terus sekarang kok merah putih. Iya. Simpelnya kan seperti Iya, itu, ya kan? betul. Ada yang bilang bagus yang dulu atau ya mungkin ini hanya temporary. Ya itu semuanya benar. Kita mas makin asik obrolan malam hari ini. Bagi Anda yang mungkin punya unek-unek, punya opini tentang kemajuan Dabak, bisa hubungi kami. Nanti kita obrolin semua untuk kemajuan Dabak.